Hai, halo semua. Balik lagi bersama aku, Leli Kustiarini. Gimana kabarnya? Baik-baik saja toh? Apapun keadaan kalian, takdir Allah itu baik. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang sembuh dari batu empedu tanpa operasi. Saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM saya. Mohon maaf banget kalau DM kalian itu lama aku balasnya, slow respon. Karena ya mungkin kesibukan aku juga, ya nggak bisa fast respon ya untuk di DM. Tapi aku doain semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang berjuang untuk sembuh dari segala macam penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kenapa saya membuat video ini? Supaya siapa tahu di antara kalian ada pertanyaan yang sama dengan yang masuk di DM Instagram saya. Kalian bisa simak sampai habis ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Assalamualaikum Mbak, saya juga penderita batu empedu, sudah sebesar 1,7. Sekarang sedang terapi jus apel. Mau tanya Mbak, selama terapi merasakan nyeri di dada tidak? Waalaikumsalam, semoga lekas sembuh ya. Selama saya terapi jus apel, selama terapi saya tidak pernah merasakan nyeri yang hebat, kecuali pada saat kolik. Tapi kalau kolik itu kan karena salah makan, misalkan kita makan makanan yang mengandung lemak atau mengandung kacang. Dulu saya pernah kolik itu gara-gara makan sate bumbunya kacang. Selama terapi apel saya tidak pernah merasakan nyeri hebat, kecuali nyeri-nyeri ya sedikit-sedikit gitu, kayak berasa di bagian ulu hati gitu kan. Mungkin itu juga karena perasaan kita atau mungkin perasaan saya sendiri gitu, karena saya merasa kok kayak ada yang gerak-gerak kayak gitu. Cuman mungkin menurut saya itu cuman halusinasi saya saja ya. Tapi kalau cuma nyeri-nyeri sedikit aja sih, menurut saya wajar-wajar aja sih. Mungkin karena pemikiran kita atau perasaan kita, bisa saja. Karena dulu ketika saya sudah USG dinyatakan bersih dari batu empedu, ternyata nyeri itu lama-lama juga hilang. Lanjut pertanyaan berikut. Hari Selasa kemarin USG baru tahu kalau sudah besar batu empedunya di dokter kedua. Di dokter ke-1 tidak dikasih tahu seberapa besar dan hanya disuruh kontrol terus, itu pun hanya dikasih obat. Hari Rabu saya baru mulai terapi jus apel, sampai sekarang baru 1 mingguan, jadi belum cek lagi. Dan hari ini, hari Minggu, saya merasa kambuh lumayan sakit. Akhirnya ingat kata Mbak untuk minum perasan kunyit. Alhamdulillah hilang nyerinya Mbak, tapi badan seperti panas meriang. Terima kasih, videonya sangat membantu Mbak. Alhamdulillah ya, kalau memang video saya bisa membantu teman-teman untuk semangat dan untuk selalu positive thinking, yakin bahwa bisa sembuh tanpa operasi. Alhamdulillah ya, kalau sari parutan kunyit bisa meredakan sakit kolik. Ya memang karena sari kunyit itu tidak bisa membersihkan batu empedu ya, tapi dia meringankan gejala kolik, atau pada saat kolik itu menyerang dia bisa meredakan. Buat kalian yang mungkin mengalami gejala yang sama, yang sakit kolik atau lagi kumat batu empedunya, kalian bisa parut kunyit, terus diperas airnya kurang lebih 1 sendok makan atau 2 sendok makan juga boleh lah, terus diminum. Semoga bisa meredakan sakit kolik itu, karena itu emang jurus ampuh saya ketika saya kolik dulu. Kalau kalian mau tahu caranya bagaimana, kalian bisa lihat video saya ya di sini. Di sini untuk sari kunyit dan minum jus apel setiap hari itu menurut saya hanya bisa membantu saja ya teman-teman, bukan untuk menghilangkan batu empedu. Jadi kalau untuk batu empedu emang disarankan memang harus minum obat yang dari dokter itu, dan bisa ditambah atau di booster dengan herbal yang lainnya. Tapi kalau untuk obat saya rasa sih ya memang harus meminum obat yang tepat. Contohnya ya minta obat dari dokter.
Kalau dulu saya minum obat dari dokter itu namanya Urdaflac, kalau tidak Estasor namanya. Dan dibantu dengan herbal cuka apel, itu yang saya fokusin di bulan-bulan terakhir. Kalau untuk jus apel, ya setiap hari saya juga selalu minum, setiap hari rutin. Oke, lanjut pertanyaan berikut. Kakak batu empedunya sembuh minum apa? Minum obat dari dokter, sama minum herbal-herbal. Saya mau tanya buat mamaku kakak yang lagi sakit batu empedu sudah 1 tahun ini. Sudah puasa, nggak makan minyak-minyak. Kalau ditanya seperti ini, saya hanya bisa menjawab kalau saya itu minum obat dari dokter namanya Estasor, kalau tidak namanya Urdaflac, pokoknya antara dua itu. Obat dari dokter ini saya minum dari awal sampai saya sembuh. Durasinya itu sekitar 1 tahun. Dan dibantu dengan herbal. Kalau ditanya herbalnya apa? Herbalnya banyak banget yang saya coba ya teman-teman. Saya sebutin. Untuk herbalnya, saya pernah mencoba lidan, letisin, daun-daunan, cuka apel, terapi batu germanium, jus apel setiap hari itu jus apelnya 1 kilo. Pernah juga saya minum air milagros sekitar habis 3 dos. Saya juga pernah minum air kangen water sekitar 1 bulan. Terus banyak banget ya teman-teman, sampai saya juga lupa apa lagi. Tapi yang jelas intinya obat dari dokter pasti saya minum, gak pernah bolong ya. Dan juga ngejus apel 1 kilo setiap harinya, gak pernah bolong. Terus cuka apel itu yang paling lama herbalnya yang saya minum sampai dinyatakan saya bersih. Kenapa saya ganti-ganti herbal? Karena ya saya namanya juga saya mencoba ya. Setelah saya coba meminumnya, terus saya USG, kok ternyata masih ada ya batunya. Akhirnya saya ganti herbalnya lagi, saya mencoba yang ini. Terus setelah USG lagi kok masih ya batu empedunya. Memang masih teman-teman, tapi di situ tuh ukurannya dia berangsur berkurang memang. Tapi kan ya saya kurang puas ya, karena kok belum bisa hilang gitu. Jadi saya ganti herbalnya. Jadi segala macam udah saya coba gitu. Namanya juga saya memang benar-benar ikhtiar, saya benar-benar ingin sembuh, saya ingin berusaha sembuh gitu. Jadi segala macam yang menurut saya perlu dicoba, saya coba. Itu untuk herbalnya. Tapi kalau untuk obat paten yang dari dokter, saya tidak mencoba-coba. Saya rutin memang. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, maaf, ini saya Mizan dari Karawang. Saya butuh motivasinya. Saya pemuda 23 tahun. Baru-baru ini saya mengalami gejala seperti batu empedu. Tapi saya belum cek USG karena nggak bisa tanpa perintah dokter katanya. Saya inisiatif mau cek, tapi tidak diperbolehkan. Saya tersiksa setiap hari. Sakit di ulu hati bisa berjam-jam. Karena saya bawa kerja, saya bingung harus bagaimana. Sedangkan saya baru saja masuk kerja, kontrak kerja masih panjang, tapi kondisi saya seperti ini. Tolong saya Mbak, ya Allah. Coba ketika kumat atau ketika kolik, coba parut kunyit terus diperas airnya lalu kemudian diminum. Semoga bisa reda ya dengan cara meminum sari kunyit. Semoga cepat sembuh ya. Di sini kan kita belum tahu ya apakah memang betul ada batu empedu apa tidak, karena di sini belum USG abdomen ya. Jadi sebaiknya saran saya memang harus USG abdomen, apakah memang betul ada batu empedu apa tidak. Tapi jika memang gejalanya kurang lebih sama, ya ketika gejala itu menyerang, nggak ada salahnya juga parut kunyit lalu peras airnya terus langsung diminum, kira-kira 1 sendok atau enggak 2 sendok makan. Mudah-mudahan bisa meredakan. Terima kasih sarannya. Yang saya rasakan setiap hari sakit di ulu hati, terutama ketika saya bekerja. Saya nggak tahu kenapa kok saya bisa sakit seperti ini, ya Allah. Ya kalau memang di bagian ulu hati ada sakit, saya rasa sih antara di bagian hati atau bagian kantong empedu sedang ada masalah. Memang sebaik-baiknya segera cepat untuk USG abdomen ya, atau periksa ke dokter. Apa penyakit saya bisa sembuh total? Saya bisa sehat seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Saya menderita setiap harinya.
Harus bisa sabar ya, jangan pikiran terus, nanti bisa-bisa stres dan menambah buruk keadaan. Awalnya ini saya habis makan mie ayam bakso, setelahnya saya kena tipes, lama-lama kok saya ada sakit seperti ini. Ya semua itu sih perantara ya, jadi kalau memang ada sakit batu empedu melalui tadi yang dibilang habis makan mie ayam, kena tipes, terus lama-lama kok jadi gejala batu empedu, ya saya rasa sih semua itu adalah perantara. Atau mungkin memang pada saat daya tahan tubuh menurun, penyakit itu gampang masuk. Saya doakan semoga segera sembuh, dan ingat, mulailah rubah 3P, yaitu pola pikir, pola makan, pola hidup. Harus bisa dirubah ya, dan ikhlas menjalaninya. Nah, kalau nggak tahu 3P itu apa, bisa dilihat di sini ya. Atau enggak, linknya ada di bagian bawah ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Maaf, mbaknya waktu sakit di ulu hatinya sampai bikin meriang nggak? Nggak sih, tapi mungkin setiap tubuh orang kan beda-beda ya. Mungkin dia merasakan sakit kolik sampai meriang juga ada, tapi tidak sampai meriang juga ada. Kalau saya dulu sih nggak sampai meriang-meriang banget sih, enggak ya. Tapi merintih kesakitan iya. Sampai muntah-muntah, buang air bolak-balik, buang air besar, terus mual-mual, sampai darah rendah juga, ya kayaknya bercampur. Tapi kalau untuk meriang atau suhu badan panas, nggak sampai di situ. Lanjut. Sama minta sarannya, kalau pas sakit di ulu hatinya, tembus ke punggung saya, obatnya apa ya? Obatnya ya coba aja sari kunyit yang tadi saya bilang. Batu empedu tanpa operasi, hanya dengan obat saja bisa sembuh kan Mbak? Insya Allah bisa. Alhamdulillah, minta doanya aja. Semoga saya segera diangkat penyakitnya, sehat seperti semula. Saya masih nggak nyangka bakal punya penyakit kayak gini. Amin. Jangan takut, insya Allah bisa sembuh tanpa operasi. Yang penting kita bisa ikhlas, kita ikhlas menjalaninya, kita mau merubah 3P. Dan kita terus berikhtiar, berusaha untuk menyembuhkannya. Jangan kepikiran terus. Jadi nanti kalau kepikiran terus, jadinya nanti stres malah. Kalau stres susah untuk menyembuhkan. Mbaknya sembuh tanpa operasi kan ya? Saya lihat di YouTube. Iya, alhamdulillah. Pakai obat apa Mbak? Resep-resepnya apa aja sampai sembuh? Obat dari dokter? Minta aja di dokter, pasti nanti dikasih obat memang yang khusus untuk batu empedu. Selain minum obat dari dokter, saya booster dengan cuka apel. Jadi di hari-hari, di bulan-bulan terakhir itu saya fokusnya cuma itu. Kakak, batu empedu ukuran 4,4 mm bisa hancur nggak ya kira-kira? Insya Allah bisa hancur sih, karena 4,4 mm itu 0,4 cm ya. Itu masih kecil banget sih, insya Allah bisa. Karena ada yang ukuran 1 cm aja bisa sembuh, bisa bersih tanpa operasi. Saya sebelumnya tidak semangat Kak, setelah lihat video kakak saya jadi sangat semangat untuk sembuh tanpa operasi. Saya kan punya asam lambung Mbak, malah makin naik asam lambung saya. Iya, biasanya langsung syok, langsung gak karuan ya pikirannya. Tapi itu malah bikin memperburuk kondisi kita kalau kita syok dan kita stres, kita pikiran. Jadi sebaiknya tetap semangat, perbaiki 3P. Insya Allah yakin pasti sembuh, semua karena Allah. Mbak, saya kan punya asam lambung, jadi saya nggak mungkin untuk mengurangi nasi, apalagi saya dispepsia juga. Makanya saya bingung harus gimana sekarang. Apa yang harus saya makan agar batu empedu bisa hilang? Misal apel diganti pir gimana Mbak? Boleh nggak? Kalau untuk nasi, saya kurang tahu ya. Penyakit dispepsia itu seperti apa? Saya belum nyari di Google, tapi saya kurang tahu penyakit itu apa. Untuk nasi sih mungkin bisa diganti dengan beras merah, karena nasi putih dengan beras merah itu lebih bagus, beras merah. Jangan bingung untuk menyembuhkan batu empedu, jadi harus semangat, harus cari tahu obatnya apa, minta aja obat dari dokter. Dan untuk buah apel diganti dengan buah pir. Saya rasa sih manfaat buah pir sama apel tuh berbeda ya. Jadi kalau untuk batu empedu itu lebih bagusnya buah apel. Buah apelnya kalau yang saya minum itu bebas
Saya pilih yang merek Fuji karena rasanya manis. Tapi memang sih ada yang bilang kalau apel hijau itu yang lebih bagus. Tapi dulu saya nggak minum yang apel hijau. Saya tuh hanya apel Fuji karena rasanya manis. Pernah yang apel hijau cuman beberapa kali aja. Kak, apakah kakak juga konsumsi minyak zaitun? Iya, saya pernah mengkonsumsi minyak zaitun juga. Nah, tuh, tadi sampai saya lupa kan jawabnya herbal apa aja. Saya juga pernah minum minyak zaitun. Sempat beberapa bulan saya minum minyak zaitun. Kalau untuk takaran minyak zaitun yang saya minum, itu 2 sendok makan setiap hari, pagi dan malam. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya jawab pertanyaan kalian. Mohon maaf yang mungkin pertanyaannya saya baca di video ini dan yang belum saya baca, mohon maaf juga. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk semangat, bisa sembuh tanpa operasi. Jika memang tidak perlu operasi, bisa disembuhkan dengan obat-obatan, kenapa tidak? Tapi jika memang sering kambuh, sering sakit, dan harus dilakukan tindakan operasi, kenapa juga tidak? Jadi lakukan yang terbaik, semua itu udah jalannya Allah, takdir Allah itu baik. Dan jangan lupa selalu jaga pikiran, jaga hati, jaga kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, jadi kita harus berusaha agar selalu happy. Semua itu adalah kunci kesehatan kita. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Perlu kalian tahu, sampai sekarang pun saya masih perlu dukungan kalian dengan cara like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Jadi ketika saya mengupload video baru, kalian dapat notifikasinya. Bila perlu kalian share ke seluruh media sosial yang kalian punya agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi yang ada di video ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye.